Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pada podcast kali ini, teman-teman, kita akan belajar sama-sama apa itu seeding dan factory ya di Laravel. Nah, sebelum itu, untuk seeding dan factory ini tidak ada di playlist pemrograman framework karena waktu itu tidak diajarkan gitu ya. Nah, ternyata sepenting itu penggunaan seeding dan factory di suatu project Laravel, teman-teman ya. Dimana seeding ini sendiri itu kalau secara definisi itu kita melakukan suatu pembenihan awal ya teman-teman, dimana kita kalau misalkan kita punya suatu data itu ya di project Laravel kita, terus kita apa namanya butuh data tersebut sebagai starter awal gitu dalam suatu pengerjaan proyek. Nah, kita bisa menggunakan seeding, teman-teman ya. Sebenarnya seeding ini nggak cuma di Laravel, ada juga di framework lain gitu ya, cuma kita bahas Laravel maka itu dia ada di Laravel ya. Oke, itu seeding. Lalu factory itu apa? Factory itu kita melakukan suatu data dummy, teman-teman, dimana kita butuh data banyak gitu ya. Nah, dimana untuk kebutuhan suatu development kita butuh data dummy. Oke, kalau misalkan kita searching data dummy itu, contoh misalkan kita searching Mokaro ya. Nah, Mokaro ini tuh suatu data apa namanya data dummy sebenarnya, yang dimana kita bisa mengenerate data apapun itu ya ke dalam bentuk sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, contohnya di sini itu dia menyediakan dataset, misalkan uh, ada ID, first name, last name, sebagainya. Nah, ini misalkan dia data pengguna ya. Nah, di sini di Mokaro ini uh, dia bisa misalkan masukkan data 1000 data gitu ya. Nah, ini lalu dia juga bisa ditentukan formatnya, CSV kah, JSON kah, SQL kah, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau misalkan formatnya itu tabel, dia menggunakan SQL gitu ya. Lalu setelah itu di generate data gitu ya, teman-teman. Nah, Mokaro ini aplikasi eksternal ya, bukan buatan Laravel, di mana kita harus buka websitenya gitu ya. Nah, di Laravel sendiri sebenarnya kita bisa menggunakan suatu tools gitu ya, itu library yang namanya itu Faker ya teman-teman. Nah, Faker ini tuh suatu tools di mana dia itu bisa membawa sebuah dataset gitu ya, dataset atau data dummy gitu ya, untuk kebutuhan development gitu ya. Nah, uniknya adalah si Faker ini walau dia sudah built dengan Laravel, sudah diadopsi dengan oleh Laravel, jadi kita bisa menggunakannya secara offline gitu ya. Kalau misalkan Mokaro atau sejenisnya dia harus online karena kita harus buka websitenya seperti itu. Nah, kita untuk pertama kali ini kita akan coba belajar dua-duanya, seeding dan factory ya. Oke, kita seeding dulu. Nah, seeding itu kalau misalkan kita buka di project Laravel kita, dia itu terdapat di database ya, database, kemudian seeder. Nah, ini. Lalu kalau misalkan factory nanti ada di sini gitu ya. Lalu nah di seeder ini ya, kita akan coba membuat sebuah isian seeding awal itu ke dalam tabel tadi itu sudah ada tabel produk dan user ya. Nah, kita akan buat seeding di keduanya. Tapi secara apa namanya? Di sini belum ada ya untuk produk seeder dan user seeder. Nah, kita bisa membuatnya dengan menggunakan perintah terminal, teman-teman, yang di PHP Artisan. Make seeder. Nah, misalkan kita mau nge-seeding data produk dulu ya, tabel produk dulu, kita bisa menggunakan produk seeder. Enter. Nah, di sini. Nah, dia akan generate suatu kelas ya, sesuai dengan nama tadi, namanya produk seeder, di mana dia punya function run, teman-teman. Nah, function run ini adalah function yang akan kita jalankan untuk membuat suatu data seeding ya. Nah, karena kita ini untuk data produk, kita bisa menggunakan bikin secara manual ya. Misalkan kita punya satu variabel namanya products, lalu kita lihat, sebelum kita buat sini kita lihat dulu di bikin di model ya, apakah sudah ada model produk. Sorry, di sini. Nah, di sini belum ada ya model produk, kita bikin
aktifin dulu di sini. Di terminal lagi, PHP artisan make model product. Nah, kita bisa memasangkan gitu ya untuk seeding produk ini ke dalam suatu Eloquent atau model produk gitu ya. Nah, biasanya bisa seperti ini, bisa menggunakan model produk ataupun kita bisa query builder ya. Nah, oke. Nah, di sini di model produk kita pertama itu definisikan suatu properti tabel di mana dia sesuai ya nama produk ya. Nah, jadi kita punya suatu model produk yang dimana itu dia berafiliasi dengan tabel produk yang ada di database kita. Lalu selanjutnya ada protected fieldable. Nah, itu apa? Itu jadi kita akan masukkan atau kita akan mengizinkan kolom mana saja yang bisa diinputkan langsung ke dalam tabel gitu ya. Nah, di sini tuh di tabel produk itu ada kolom name, ada description, ada price, ada kategori ya. Berarti kita definisikan keempat-empatnya. Ada name, description. Nah, ini price ini berarti tinggal ganti kategori ya. Oke, seperti ini. Nah, adapun untuk create add dan update add itu tidak usah karena dia sudah secara otomatis tergenerate pada saat data tersebut diinputkan atau diupdate. Oke, lanjut. Setelah kita bikin model produk, teman-teman, kita seeding di sini. Nah, di sini kita berarti sesuaikan ya, tadi kolom ada kolom name gitu ya. Tadi kolom name itu misalkan ada dua, kita lihat skemanya lagi. Oh, ada expired date ya. Oke, berarti itu tambah lagi nih. Ada kategori, ada expired date. Nah, di kategori ada food, cloth, ada elektronik ya. Lalu ada expired date, kita tambahkan juga di sini. Sini expired date gitu ya. Jadi ada name, begitu misalkan nasi padang ya. Lalu kemudian ada description gitu ya. Dia formatted text, nasi padang enak, nasi padang enak gitu ya. Lalu ada price, misalkan 15.000, dia formatnya integer. Lalu ada tadi itu ada apa? Ada kategori ya, kategorinya food. Lalu ada expired date, misalkan kita format tanggal, pakai tanggal ini aja. Nah, misalkan kita punya dua dataset ya teman-teman, kita copy aja. Misalkan ini jangan ini, misalkan nama produknya itu baju lebaran ya. Nah, jadi kita dua set dataset aja. Kemudian kita for each. Nah, ini sudah munculnya pakai AI. Nah, kita bisa seperti ini langsung menggunakan kita pagar namespace-nya atau kita menggunakan use di sini. Use app model models produk ya. Nah, gini. Jadi kita akan masukkan data produk ke dalam tabel produk ya. Ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Nah, kita akan coba seeding dulu teman-teman untuk data produknya ya. Kita coba menggunakan perintah di sini. Oh, sorry. Sebelum itu ada kelewat. Jadi di sini tuh setelah kita bikin product seeder, kita pointing di sini. Kita akan call atau kita akan panggil si product seedernya menggunakan this call format array. Di sini product seeder class. Ya. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menggunakan di sini perintah php artisan db
seed. Nah, di sini kita akan melakukan seeding ke dalam tabel produk ya. Kita akan coba enter. Nah, proses seeding selesai. Kita coba lihat dataset produknya. Tabel produk kita lihat. Nah, masuk ya datanya ya. Ada 2 data. Sesuai dengan apa yang kita buatkan di product seeder. Nah, itu untuk seeding teman-teman. Lalu yang kedua itu ada factory ya. Nah, factory itu apa? Factory itu kita akan membuat tadi data dummy ya. Nah, di factory itu kita bisa melihat di sini. Nah, kita akan coba masukkan data factory user aja dulu. Nah, di sini sudah tersedia user factory. Dia bawaan Laravel pada saat instalasi dia sudah otomatis bikin gitu ya. Lalu supaya lebih rapi lagi codingannya, kita bikin seedernya aja gitu ya di sini. Walaupun kita bisa aja memasukkan di tabel di seeder produk, cuma nggak rapi gitu. Nah, kita buat seedernya user seeder gitu ya. Kita enterkan itu. Lalu di sini nah kita lihat setelah ini kita lihat ini di user factory-nya. Nah, user factory ini adalah kita melakukan pendefinisian kolom apa aja gitu teman-teman yang akan diisikan data tertentu sesuai dengan kesesuaiannya gitu ya. Misalkan di function definition ini ada kolom name yang dimana dia akan diisi di speaker name gitu ya. Nah, ini teman-teman jangan usah bingung. Biasanya ada beberapa versi ya. Kalau misalkan ini versi Laravel 9, yaitu ada yang pakai di speaker, ada yang pakai kayak gini teman-teman, ada yang fake gitu ya. Lalu ini nggak ada gitu. Nah, ini sama aja sebenarnya. Tapi kita ikuti aja sesuai bawahnya. Gini ya. Nah, ini akan menghasilkan data set name ya. Data dummy name dan juga ini data dummy email yang sifatnya unik. Jadi tidak boleh sama satu sama lain. Oke, seperti itu. Nah, di sini di baris 9 ini dia sudah connect ke model user. Nah, dia pakai dekorator ya, teman-teman. Dia langsung call API app model user gitu. Nah, sebenarnya kita bisa aja gitu, misalkan ngepointingnya itu ke tabel apa gitu, itu bisa. Oke ya. Lanjut, setelah kita bikin user seeder, kita juga sudah punya user factory. Nah, di sini kita bikin atau kita panggil si factory-nya. Nah, ini sudah ada dari AI juga, kita bisa nge-tap ini. Nah, atau buat teman-teman yang belum terbiasa dengan ini, pemanggilan namespace langsung, kita bisa menggunakan use di sini. Nah, ini ya. Jadi kita ini hapus saja. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal, teman-teman, dimana dengan faktor ini kita bisa membuat data sebanyak apapun ya, sesuai dengan kapasitas database kita gitu. Nah, di sini kita hanya menggunakan data 10 data aja. Di sini kan saya sudah mendefinisikan secara default 10. Oke. Nah, lalu kita di database seeder kita cukup panggil si user seedernya ya. Nah, ini kita komen dulu teman-teman untuk produk seedernya, karena kalau misalkan kita nggak komen, dia akan nge-call 2 kali, dia akan manggil seeding 2 kali gitu ya. Jadi nanti di data produk seedernya itu yaitu akan masuk lagi data tadi, 2 data tadi yang nasi padang sama apa lebaran tadi. Kita komen aja. Nah ya, kita coba jalankan seeding untuk si tabel usernya. Sama caranya kita menggunakan perintah php dbseed. Nah, seeding berhasil dilakukan. Coba kita lihat tabel usernya. Nah ya, sudah tergenerate 10 data random ya, termasuk juga email-emailnya dan sebagainya. Nah, yang unik dari Factor ini, selain kita bisa menggunakan datanya itu pakai bahasa Inggris teman-teman ya, karena kan mungkin namanya nggak familiar ya, kita dengar. Nah, kita juga bisa menggunakan yang mana itu lokal gitu ya, Tadi dokumentasi Factor php.github ya, di sini tuh ada lokal gitu ya. Misalkan kita bisa menggunakan
dataset yang sifatnya itu atau data dummy yang sesuai dengan bahasanya gitu ya. Misalkan kita coba Indonesia teman-teman. Nah di Indonesia ini kita bisa memasukkan suatu key namanya ID. Nah nanti kita akan coba pointingkan di config app ya. Kita buka config app, kita coba searching Faker lokal. Nah ini ya. Nah secara default di Laravel ini itu akan membuat Faker lokal dengan menggunakan bahasa Inggris ya, Inggris Amerika gitu, pakai NUS gitu ya. Nah kalau misalkan kita mau mengubah ke bahasa Indonesia, berarti kita cukup ganti ID seperti ini. Nah kalau sudah, kita coba jalankan lagi user seedernya. Nah harusnya ada penambahan 10 data di tabel user. Nah ini kita coba reload. Nah ya, baris 11 sampai 20. Untuk nama-namanya ini sangat familiar di telinga kita ya, ada Julia, mungkin Indonesia ya. Ada Karima, ada sebagainya. Nah, kita bisa seperti ini teman-teman. Untuk membuat dataset yang sifatnya itu atau data dummy yang banyak gitu ya. Nah, itu kelebihan dari si Faker gitu ya, teman-teman. Oke. Lalu tadi ya yang di database header ini, kalau misalkan kita coba panggil juga si product header, berarti nanti akan tergenerate dua data product header dan juga 10 data si user ya. Kita coba jalankan lagi. Nah ya, dia akan merunning 2 seeder ya. Berarti kita coba lihat tabel user dulu. Harusnya akan muncul 30 data. Nah ya benar ya. Kita coba show all. Nah ya 3. Nah ini nih. Tuh, ada tambahan 10 data lagi. Dan di produk juga kepanggil. Tuh, 2 data lagi ya. Data tambahan gitu. Nah, kita teman-teman suatu fitur di Laravel seeding dan factory ini sangat memudahkan kita untuk membuat data starting awal gitu ya, seedingnya itu, dan juga kita bakal bisa butuh data dummy yang sifatnya banyak dan juga bisa offline gitu ya. Bahkan untuk secara bahasa pun kita bisa menggunakannya gitu ya, bahasa Indonesia. Nah itu kita bisa menggunakan Faker dari PHP, dia sudah built-in dengan Laravelnya gitu ya. Dan juga mungkin untuk sebagai referensi teman-teman bisa mengganti lokalnya tadi ya, misalkan pas saya mau pakai apa namanya, pakai format, pakai bahasa apa gitu, nah itu bisa di sini. Atau teman-teman mau melihat formatnya gitu ya, nah di sini tuh sudah disediakan di Fakernya gitu. Misalkan kalau kita mau bikin inputan data dummy tanggal gitu ya, kita di date time, kita date gitu ya. Nah di sini berarti kan dua Faker date, nah dia akan menghasilkan random data formatnya tanggal gitu ya. Nah ini bisa teman-teman, berarti tinggal kalau misalnya mau tanggal, misalkan di user factory ya, misalkan gini, berarti kan ini di Faker name gitu ya, anggaplah ini tanggal, berarti kita cukup ganti jadi date gitu. Nah maka secara uh, definisinya itu berarti dia akan menghasilkan tanggal gitu ya. Tapi adapun kita harus menyesuaikan gitu teman-teman, terkait apa namanya tipe datanya dan juga panjang ininya, panjang karakternya gitu. Misalkan kalau tanggal kan cuma berapa karakter ya, sedangkan nama itu panjang, nah itu gimana gitu, kita harus memperhatikan itu juga. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian. Saya harap teman-teman sudah bisa mengimplementasikan seeding dan factory di project teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.